DPR mengkritisi kebijakan naturalisasi pemain yang terhadap 2 pemain timnas. Komisi 10 DPR RI menilai naturalisasi mematikan bakat dan kesempatan pemain lokal untuk berlaga. DPR pun meminta naturalisasi di timnas dibatasi dengan komposisi 60% pemain lokal dan 40% pemain keturunan. Pemerintah memang harus, bukan pemerintah lah, terlalu jauh kalau pemerintah. PSSI. PSSI lah begitu. Ya harus mendengar suara publik dong berarti kalau gitu. Sebenarnya iya dan enggak juga. Kenapa? Karena kan suara publik yang ngasih kritik aja, ngasih feedback aja. Keputusan akhir kan ada di tangan PSSI. Tapi kan PSSI, ketua umumnya, yang juga sebagai Menpora, itu kan adalah jabatan politik. Gitu kan. Jadi nggak bisa diketahui. Itu dengan kowel tuh saat itu. Silakan dong, jawab dong. Jadi dalam perdebatan ini kita terjebak kepada sosok pelatih, seolah-olah pelatih itu adalah faktor utama. Padahal yang episode kemarin pun bukan satu-satunya faktor. Kalau kita ikuti sejak 2020, sejak di AFF 2021, AFF 2022, bagaimana bermain, siapa pemainnya dan sebagainya. Betul. Kan tadi juga Pange udah sebut. Kalau kualitasnya gitu loh. Beban pastinya enggak ya. Ini adalah satu kebanggaan bagi kita dan opportunity juga. Tadi disebutkan oleh Sean agak sedikit ya, ketika itu datang level of play-nya yang lebih tinggi, otomatis compete-nya kita juga harus ada di rank lebih tinggi. Itu pun menjadikan iklim dan suasana yang baik untuk atlet-atlet kita pun gitu ya. Jadi itu menjadi satu inspirasi gitu, harapannya bagi semua gitu. Jadi terus terang strategi dalam memenangkan pertandingan pastinya kita tahu semua bahwa fondasinya harus dibangun, itu for sure. Itu parameternya semuanya cuma untuk jangka pendek. Kita cuma pengen lolos Piala Dunia. Nah, jangka panjangnya seperti apa maksud Anda? Gini, kalau Dia protes dan kenapa mesti jangka pendek? kalau memang kita pikirnya jauh panjang, Ya. Betul. Iya di FIFA Match ini mainin timnas senior. Nah itu. Ya itu, ya makanya kan. Iya. Jadi kita sepakat bahwa memang goal kita ini nggak jauh-jauh. Jadi ketika goal jangka pendeknya lolos Piala Dunia tidak tercapai, nah kita kan jadi mikir goal berikutnya apa nih? Mau mikir Piala Dunia, Piala Asia 2027 ya? Ya. Itu masih 2 tahun lagi. Ya. Kualifikasi Piala Dunia masih lama lagi. Ya minimal kan perbaiki peringkat FIFA gitu loh maksudnya. Ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Bahkan kemarin kan yang saya sampaikan di locker room bahwa kita semua percaya tidak dengan proyek besar ini. Ya kan? Kalau pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Erick Thohir targetkan timnas Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA, ini kata bijak John Hurtman. John Hurtman bikin rival panik, fans Thailand tuntut Madam Pang tiru timnas, ASEAN heboh. Mari kita kupas tuntas dalam berita kali ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan target besar timnas Indonesia untuk menembus 100 besar ranking FIFA pada tahun 2026. Target tersebut disampaikan setelah skuad Garuda mencatat 2 kemenangan beruntun pada agenda FIFA Matchday Juni 2026. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Oman dengan skor 3-0 sebelum menundukkan Mozambik 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Hasil positif tersebut membawa Indonesia naik ke peringkat 118 dunia dalam ranking FIFA terbaru. Kenaikan peringkat itu menjadi salah satu yang paling signifikan di kawasan Asia pada periode Juni 2026. Meski demikian, Erick Thohir meminta seluruh pemain dan tim pelatih untuk tidak cepat berpuas diri. Alhamdulillah, kami patut bersyukur karena poin penuh di 2 pertandingan kemarin berhasil memperbaiki peringkat kita. Terima kasih kepada seluruh supporter yang terus mendukung timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Erick Thohir ingatkan timnas tetap fokus. Menurut Erick Thohir, posisi ranking FIFA bukan jaminan keberhasilan sebuah tim. Karena itu, skuad Garuda harus tetap fokus menjaga konsistensi performa pada setiap pertandingan internasional yang akan datang. Saya tetap mengingatkan bahwa peringkat di sepak bola tidak selalu menjamin hasil akhir. Kita harus tetap membumi dan fokus menghadapi pertandingan selanjutnya agar bisa terus mendekati target masuk 100 besar dunia, katanya. Target tersebut bukan tanpa alasan. Indonesia terakhir kali berada di jajaran 100 besar FIFA pada Oktober 2005 saat menempati peringkat ke-98 dunia.
Sejak saat itu, tim Merah Putih belum mampu kembali menembus kelompok elite tersebut. John Herdman optimistis capai ranking 100 besar FIFA. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, menyambut positif perkembangan yang ditunjukkan anak asuhnya. Ia optimistis target masuk 100 besar FIFA dapat diwujudkan jika performa tim terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Menurut Herdman, kemenangan atas Oman dan Mozambik menunjukkan kemampuan para pemain beradaptasi menghadapi karakter lawan yang berbeda. Terlepas dari penambahan poin dan kenaikan peringkat, saya bangga kepada para pemain yang mampu beradaptasi dengan baik. Meraih 2 kemenangan beruntun melawan tim dengan peringkat lebih tinggi adalah pencapaian yang luar biasa, ujar Herdman. Ia menilai saat ini timnas Indonesia semakin berbahaya bagi lawan dan memiliki mentalitas yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Peluang Indonesia menuju 100 besar dunia. Sepanjang sisa tahun 2026, timnas Indonesia masih memiliki banyak kesempatan untuk menambah poin ranking FIFA. Skuad Garuda dijadwalkan tampil di Piala AFF 2026, FIFA ASEAN Cup, serta sejumlah laga uji coba internasional pada kalender FIFA. Total terdapat sekitar 10 hingga 12 pertandingan yang berpotensi memberikan tambahan poin signifikan jika Indonesia mampu meraih hasil positif secara konsisten. Jika mampu mempertahankan tren kemenangan tersebut, peluang timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA sebelum tampil di Piala Asia 2027 semakin terbuka lebar. Peningkatan performa yang ditunjukkan skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir menjadi sinyal positif bahwa target besar yang dicanangkan PSSI bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.